Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang ingin mempresentasikan hasil uji partial least square yang kami kerjakan. Yang beranggotakan dari saya sendiri, Rizka Alivia Rahmadani, NIM 061. Yang kedua, Fazila Agis, NIM 062. Yang ketiga, Dea Vita, NIM 063. Yang keempat, Muhammad Hafid, NIM 064. Berikut untuk menggunakan uji PLS ini menggunakan software Web PLS. Uji partial least square ini yaitu suatu teknik statistik multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel respon serta variabel eksplanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Berikut saya share screen aplikasi web PLS-nya. Untuk mengetahui hasilnya ini, kita harus mencari dari step 1 sampai step 5. Lalu kita masuk ke view atau save analysis result. Seperti ini tampilannya. Untuk interpretasinya, yaitu X1 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap M1. Lalu yang X2 ini berpengaruh positif dan bersignifikan terhadap M2. Lalu yang ketiga, M1 berpengaruh positif dan bersignifikan terhadap M3. Yang keempat, M2 berpengaruh positif dan bersignifikan terhadap M3. Yang kelima, M1 berpengaruh positif terhadap signifikan Y. Yang keenam, M2 berpengaruh dan bersignifikan terhadap Y. Yang ketujuh, M3 berpengaruh positif dan bersignifikan terhadap Y. Lalu, untuk uji hipotesis yang kita uji berpengaruh langsung atau tidak langsung atau indirect effect, yaitu melalui dua jalur. Yaitu yang pertama, X1 secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap M3 melalui M1. Jadi X1 ini kalau mau ke M3 ini harus melewati dari M1 dulu. Lalu M1 signifikan memediasi hubungan antara X1 dan M3. Jadi M1 ini bisa dikatakan itu tengah-tengahnya dari X1 sama M3. Lalu yang kedua, X2 ini secara tidak langsung berpengaruh bersignifikan terhadap M3. Sama kayak tadi, jadi M2 ini buat penengahnya dari X2 dan M3, atau kata lainnya itu memediasi. Lalu yang ketiga, X1 secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Y, yaitu melalui M1. Jadi M1 ini buat memediasi hubungan antara X1 dengan Y. Lalu X2 juga bersignifikan terhadap Y, yaitu melalui M2 sebagai mediasi. Yang kelima yaitu M1 secara tidak langsung berpengaruh
signifikan terhadap Y melalui M3. Jadi M3 ini buat memediasi dari M1 ke Y. Yang kedua, M2 secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Y melalui M3. Yang ketiga yaitu hipotesis yang diuji pengaruh langsung, tidak langsung, atau indirect effect melalui 3 jalur. Yaitu X1 secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Y melalui 2 jalur, yaitu M1 sama M3. Jadi M1 sama M3 ini buat mediasi antara X1 sama Y. Yang kedua, X2 ini secara tidak langsung bersignifikan terhadap Y melalui 2 jalur, yaitu M2 sama M3, yaitu sebagai mediasi penghubung. Lalu, jika kita ingin melihat data-data yang kita uji dari awal itu, kita membuat kuesioner. Nah, kita bisa lihat dari view ini. Terus kita klik view indikator, loadings, and cross-loading. Lalu kita klik yang paling atas. Oke, untuk keterangannya ini, kalau indikator loading and cross-loading itu, apa itu namanya? Syaratnya itu loadingnya harus di atas 0,7. Jadi, X1, kita kan tadi udah menguji dari 100 data yang dibuat. Nah, 100 data ini dari X1 sampai Y. Jadi kita dari X1 ini ngelihat X1 itu ada berapa data. Kan ada 3 data. Itu harus dilihat. Misal X1 ini 0,6, berarti itu tidak ada hubungannya sama syarat-syaratnya dari loading tersebut. Ini kan udah 0,8, 0,9, 0,9 juga. Jadi udah memenuhi syaratnya. Lalu yang X2 ini 0,8, 0,7, 0,8, 0,8. Berarti udah memenuhi syarat juga. Untuk selanjutnya juga kayak gitu. Ini 0,8, 0,8, 0,9. Lanjut. Kita ngecek lagi yang AV. AV itu masuknya ke view correlation among related variables and error. Nah, kita bisa klik yang paling atas sendiri, AVS. Seperti ini. Jadi AV itu syaratnya harus memenuhi lebih dari 0,5. Jadi kalau di bawah 0,5 itu berarti datanya tidak valid begitu. Yang pertama X1 yang kita uji tadi kan X1, X2, M1, M2, M3 sama Y. Yang X1 ini kan 0,9 berarti udah memenuhi syarat. X2 begitu, X3 M1 0,8, M2 0,9, M3 0,9, Z 0,9, begitu pula. Lanjut. Lalu kita menguji lagi di view indikator loading and cross loading ini, tapi kita pilih yang view pattern loading and cross loading. Kenapa kita pilih yang view pattern? Karena ini tuh menampilkan loading dan cross loadingnya itu dalam metode rotasi. Yang digunakan adalah oblique yang lebih sesuai dengan untuk analisis SEM karena variabel-variabel laten ini diharapkan saling berkorelasi. Nah, metode relasi lain yaitu
ortogonal yang memandang variabel-variabel laten saling tidak terkait tidak digunakan dalam WordPLS. Adapun ini kayak ada hubungannya dari X1 sampai Y itu kayak ada hubungannya satu sama lain gitu. Nah, ini juga harus memenuhi 0,5. 0,5 atau sampai 0,7. Lanjut. Yang terakhir, bentar saya carikan dulu. Ini, view indirect and total effect. Nah, ini kayak segmen-segmennya buat yang kita cari tadi. Kayak ada hubungannya dari X1 sampai Y itu X1 sama M3 itu berarti ada hubungannya 0,19. Terus X1 ke Y itu ada hubungannya enggak, seperti itu. Kan ini X1 sama Y, Y-nya di sini. Berarti enggak ada hubungan satu sama lain gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Sementara nggak ada sih. Jika nggak ada yang ditanyakan, presentasi dari kelompok kami disudahi. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan terima kasih juga buat kekompakannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.